Perkenalkan, nama saya Anggi Tere Meola Manulang dengan NIM 80 2022-257. Saya dari jurusan Psikologi. Di sini saya akan membahas mengenai remaja menciptakan monster pribadi melalui media sosial. Remaja Indonesia paling banyak menggunakan internet dibandingkan kelompok usia lainnya. Ini terlihat dari tingkat penetrasi internet di kelompok usia 13 sampai 18 tahun yang mencapai 99,16% pada tahun 2021 sampai 2022. Remaja melakukan aktivitas berbagai informasi melalui media sosial. Berbagai informasi inilah yang menjadi kunci remaja dalam mendapatkan perhatian bagi diri mereka sendiri. Remaja yang menggunakan media sosial berada di bawah tekanan terus-menerus untuk tampil baik dan sesuai menurut standar media sosial. Hal itulah yang bisa terciptanya monster pribadi dalam diri mereka. Monster pribadi sendiri memiliki arti, area sensitif ataupun kecenderungan negatif. Bentuknya bisa berupa kebiasaan buruk, emosi negatif, pikiran liar. Ada yang sensitif, yaitu berupa seks, uang dan harga diri atau gengsi. Terdapat contoh kasus yang benar-benar terjadi di mana remaja menciptakan monster pribadi melalui media sosial. Kasus ini terjadi di Indonesia pada awal tahun 2023. Jerat hukum 2 remaja Makassar yang culik dan bunuh bocah 11 tahun untuk dijual organ tubuhnya. Di mana si ade ini mengaku, yang merupakan remaja tersebut mengaku bahwa dirinya memang sengaja mencari tahu organ tubuh manusia yang bisa diperjualbelikan di situs online. Saat ia mencari dan melihat harga yang ditawarkan oleh situs tersebut, dia mulai terobsesi karena ingin menggunakan uang dari penjualan organ tubuh manusia itu untuk membangun rumahnya. Alasan anak tersebut bisa men-searching di Google bagaimana cara menjual organ tubuh manusia adalah karena ekonomi dan setiap hari dimarahi oleh orang tua, jadi ia akan melakukan hal tersebut untuk pertama kalinya. Ketika dalam keadaan emosi negatif dan melampiaskannya ke media sosial, itu akan berdampak terciptanya monster pribadi, yaitu berupa obsesi terhadap uang, sehingga cara apapun akan dilakukan untuk mendapatkan uang tersebut. Contoh kasus berikutnya berasal dari luar negeri yang bernama Molly, berusia 14 tahun, yang bunuh diri pada November 2017. Molly Russell ini meninggal karena tindakan melukai diri sendiri saat menderita depresi dan efek negatif dari konten online, di mana artinya sebelumnya Molly telah memiliki monster pribadi berupa depresi. Gadis 14 tahun asal London ini ditemukan tewas di kamarnya setelah melihat konten online yang berkaitan dengan bunuh diri, depresi, dan kecemasan, di mana konten tersebut sangat cocok dengan kondisinya sebelumnya, yaitu depresi, di mana saat dia memiliki emosi negatif yaitu depresi dan melampiaskannya ke media sosial dan melihat konten yang berhubungan dengan dirinya, dia akan melakukan hal tersebut untuk mengakhiri masa depresinya. Penggunaan media sosial banyak digunakan oleh remaja. Media sosial merupakan tempat mereka mencari perhatian untuk dirinya sendiri. Ketika mereka terlalu banyak berselancar di media sosial, maka banyak pula macam konten yang dilihat dan diulang secara terus-menerus. Ini dapat terjadi karena paparan yang berlebihan terhadap konten yang negatif, seperti pornografi, kekerasan, dan intimidasi online. Jika media sosial selalu menjadi tempat pelampiasan saat emosi negatif atau akibat tekanan dari lingkungan yang tidak sehat, maka akan memunculkan monster pribadi yang telah ada sebelumnya, bahkan bisa menciptakan yang baru. Monster pribadi yang muncul tidak hanya melukai kesehatan mental, akan tetapi fisik, bahkan menyebabkan bunuh diri. Remaja akan beranggapan bahwa hidupnya itu tidak ada lagi artinya, tidak ada yang ingin menerimanya saat ia menonton konten yang berhubungan dengan kondisinya, dan di konten tersebut terdapat seseorang yang melukai tubuhnya untuk mendapatkan ketenangan, maka remaja akan melakukan hal tersebut akibat dari emosi yang buruk dan tidak terkendali.
Cara penggunaan media sosial yang baik agar tidak memicu terciptanya monster pribadi adalah kembali pada diri kita sendiri, di mana kita harus realistis serta berpikiran luas terhadap media sosial. Bisa membedakan mana yang benar-benar baik untuk kita dan buang yang mungkin tidak cocok dengan kita. Monster pribadi tidak dapat dihapuskan secara permanen, maka dari itu cara mengatasinya adalah dengan menerima dan dapat mengendalikan mereka, bukan sebaliknya. Lakukanlah kegiatan positif yang berbanding terbalik dari apa yang disukai oleh monster tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.